Halo sahabat, selamat berjumpa lagi dengan saya Bowo dari Pertuni Banyumas, tunanetra dari Purwokerto ya. Kali ini saya sedang berada di Pendopo Si Panji, Kabupaten Banyumas, dalam rangka mengikuti acara fasilitasi, mitigasi, pencegahan dan pencegahan sengketa ormas. ormas ya. Dari Kesbangpol Banyumas ya. Ini belum mulai sih, bentar lagi mungkin kita mulai. Seperti ini kondisinya. Jadi ormas-ormas se-Banyumas ya, diundang di sini untuk mengikuti acara ini. Ya. Sudah jam berapa ini? Dan ini di hari apa sih? Selasa ya? Selasa tanggal berapa? 4 Juli 4 Juli 2023. Ya, ini alhamdulillah untuk Pertuni Banyumas juga ikut hadir di sini untuk berpartisipasi dalam acara ini. Gitu. Oke. Sekian dulu reportase kami. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channelnya. Terima kasih. Kabupaten Banyumas yang sudah membantu kita bersama dengan kita dalam memfasilitasi kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kami selaku panitia tentunya mengucapkan terima kasih kepada Kesbangpol, kepada seluruh peserta dan kepada narasumber sehingga kegiatan ini bisa terselenggara. Yang latar belakang kegiatan kita pada bagian ini tentunya saya menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama perlu diketahui bahwa jumlah ormas sekarang ada yang terdaftar ya, ada 550.000 Pak. Jadi itu yang terdaftar dan kita ada 550.000. Itu belum ditambah mungkin ada jumlah ormas yang beraktivitas tapi dia tidak mencatatkan dirinya kepada pemerintah. Nah, jumlah ormas 550.000 ini, Pak, itu anggotanya kalau dihitung, kalau kita tanya ormas itu melebihi 280 juta mungkin penduduk Indonesia. Jadi jumlah anggota ormas, jumlah penduduk Indonesia itu lebih banyak jumlah anggota ormas. Masih bertanya, kok bisa begitu Pak? Karena kenapa saya bilang begitu? Ormas itu ada yang bilang gini, Pak, anggota saya 7 juta Pak. Banyak banget saya bilang. Terus ormas satu lagi, anggota saya 5 juta Pak. Jadi kalau di total itu bisa hampir 500 juta Pak anggota ormas itu. Makanya saya bilang anggota ormas itu lebih dari 280 juta. Nah, jumlah anggota ormas yang banyak ini tentunya juga ini harus di-manage. Ini harus kita berdayakan dengan baik. Tentunya hari ini seperti 550 atau setengah juta kurang lebih ya. Itu ormas itu dia terdaftarnya. Ada ormas yang terdaftar di Kumham, ada ormas yang terdaftar di Kemendagri. Jadi sekarang itu sudah tidak lagi ada ormas yang memperoleh legalitas yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Jadi sudah tidak ada lagi. Itu yang teman-teman ormas harus paham. Jadi ormas itu legalitas pengadilan. Kalau dia tidak terdaftar di Kumham sebagai badan hukum, atau dia terdaftar di Kemendagri. Jadi kalau ormas yang terdaftar di Kumham itu bentuknya dia ada dua. Ada perkumpulan dan yayasan. Kalau tidak terdaftar di Kemendagri dia ormas, lalu di undang-undang ormas tidak berbadan hukum. Dia mendapatkan namanya surat keterangan terdaftar. Kenapa sih ini bisa muncul? Ini juga nanti saya coba kasih informasi. Nah, untuk yang ormas yang badan hukum ini yang paling banyak jumlahnya Pak. Itu kurang lebih 500 ribuan. Jadi yang sisanya 3 ribuan itu terdaftar di kami di Kemendagri yang proses pendaftarannya itu melibatkan Kesbangpol Kabupaten Kota dan Kesbangpol Provinsi. Jadi kalau untuk ormas yang tidak berbadan hukum pendaftarannya melalui Kesbangpol Kabupaten Kota atau Kesbangpol Provinsi. Jadi ada teman-teman yang mendirikan ormas baru, kalau dia ormas tidak berbadan hukum silakan mendaftar sebagai Kesbangpol Kabupaten Banyumas. Di situ sudah kita kasih namanya akun si Ola, itu online, berkasnya di upload
Inilah materi yang disampaikan oleh Bapak Kapolres Banyumas yaitu Bapak Edi Suranta Sitepu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Profesor Paulus Israwan, kemudian yang saya hormati Pak Hasim, Pak Iwan, serta moderator. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini atau menjelang siang, di mana hari ini kita hadir di tempat ini tentunya dalam rangka sosialisasi, yaitu di mana saya akan membawakan paparan saya yang sudah saya siapkan, yaitu membangun sinergi Polri dengan Ormas, yaitu yang mewujudkan pemilu 2024 yang aman, damai, dan martabat. Tentu sebelum saya mulai paparan saya ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Edi Suranta Sitepu, pangkat saya Komisaris Besar Polisi. Di mana kalau dalam tugas mungkin sebagai saudara tahu, sebagai saudara tahu mungkin juga ada yang belum. Kami memang bertugas selama di Jawa Tengah, tapi ketika lulus, kebetulan mungkin ada senior saya juga di sini. Saya lulusan Akademi Kepolisian tahun 2000. Ketika baru lulus saya dinas di Papua. Setelah itu saya berpindah tugas, tetapi sebagai besar perjalanan dinas saya ada di Jawa Tengah. Dan sebelum saya menjadi Kapolres di Jawa Tengah, saya juga pernah menjadi Wakapolres di Cilacap. Tapi ini Kapolres saya yang ketiga. Yang pertama saya Kapolres di Pemalang, kemudian yang kedua saya menjadi Kapolres di Klaten, kemudian yang ketiga saya dipercaya oleh pimpinan untuk menjadi Kapolres di Cilacap. Namun sebelum di sini kami juga pernah bertugas di Jakarta. Ini untuk pengalaman dinas saya. Saya sudah berkeluarga, Bapak Ibu sekalian, dengan anak 2, istri masih 1. Jadi anak kami kebetulan bersekolah di Jakarta. Itu perkenalan singkat dari saya. Saya sudah bertugas di Kabupaten Banyumas ini selama 1 tahun 6 bulan. Kemudian saya akan melanjutkan sedikit paparan saya bagaimana membangun sinergi Polri dengan Ormas, tentunya untuk mewujudkan pemilu tahun 2024. Di mana kita akan mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan martabat. Pada kesempatan ini, ya, di mana Ormas itu merupakan sebagai saluran-saluran yang ada di masyarakat. Diharapkan ya dengan menjadi saluran-saluran di masyarakat ini, Ormas bisa membangun komunikasi antara organisasi masyarakat, yaitu organisasi Ormas yang ada di tengah masyarakat ini bisa membangun komunikasi dengan stakeholder yang ada. Di mana stakeholder itu adalah mulai dari pemerintahan, kemudian ada dari TNI Polri, dan lain sebagainya. Sehingga terjalin komunikasi yang baik. Keberadaan Ormas itu bisa membantu khususnya membantu kepolisian dalam menjaga situasi Kamtimas. Sebagaimana kita ketahui ya dari data, ini bisa kita lihat, ini sumbernya adalah Kementerian Dalam Negeri, di mana datanya itu ada 514.635 ormas yang terdata. Kemudian ormas yang ada ormas yang dengan surat keterangan terdaftar berdasarkan data yang di Kemendagri ada 2.178 dan ormas yang berbadan hukum 512.408 ormas. Kemudian ormas yang ada di Kabupaten Banyumas, ini saya mohon koreksi nanti Pak Kakek Sebab kalau seandainya ada yang salah. Ormas di Kabupaten Banyumas itu ada 199 ormas dan LSM dan 10 ormas penghayat dan kepercayaan. Ini yang kami data kami yang ada yang kami ambil dari data Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ormas ataupun LSM ya itu merupakan lembaga atau non-government organization atau yang biasa kita sebut NGO, di mana ini memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat sipil atau yang biasa kita sebut itu adalah civil society yang kuat, yang mampu memperjuangkan hak rakyat dalam kehidupan bernegara
untuk mendukung pembangunan nasional. Jadi peran ormasnya sangat sentral. Sentral yang merupakan salah satu pilar demokrasi yang memperjuangkan hak-hak daripada masyarakat. Tentunya ini semua keberadaan ormas ini mendukung pembangunan nasional. Sehingga keberadaan ormas itu ya salah satunya itu cukup penting untuk mendukung pembangunan nasional. Kemudian ormas juga berperan untuk menjaga situasi Kamtipmas. Bayangkan ini kalau 109 tadi datanya ya 199 tambah 10 organisasi penghayatan, artinya ada 209 ormas ya. Ormas 209 ormas ini kalau sama-sama menjaga situasi Kamtipmas, maka situasi Kamtipmas yang ada di Kabupaten Banyumas ini akan berjalan akan sangat-sangat kondusif. Seperti yang kita rasakan sekarang, bahwa situasi yang kita rasakan sekarang ini, semua masyarakat itu bisa beraktivitas. Masyarakat itu keluar malam, tidak ada yang perlu dicemaskan. Bahkan kami dari kepolisian sekarang dengan banyaknya layanan-layanan informasi yang kami berikan ke masyarakat, banyaknya saluran-saluran komunikasi yang kami berikan ke masyarakat, sehingga ketika ada anak-anak kita atau anak-anak muda ya, yang kemarin contohnya kemarin itu baru mau memulai balap liar saja, itu kami sudah diberikan informasi dan dalam hitungan menit kami sudah ada di TKP, sehingga pola tindak yang selama ini, kalau selama ini kita selalu menunggu kemudian menangkap, itu sudah kami ubah. Cara kami ubah bagaimana? Kami sebelum itu terjadi, kami sudah dudukin dan sudah kita antisipasi sehingga perbuatan-perbuatan itu tidak terjadi. Jadi itu pola-pola tindak kami yang kami lakukan dengan melibatkan semua komponen masyarakat. Komponen masyarakat itu mulai dari komunitas terkecil, organisasi kemasyarakatan, dan lain sebagainya yang aktif memberikan informasi kepada kami. Bagaimana perannya untuk menjaga Kamtipmas ya? Jadi kami berharap ormas ini bisa bersama-sama dengan kepolisian, dengan stakeholder, bergandengan tangan untuk menjaga situasi kondisi Kamtipmas. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi perhelatan yang besar, yaitu Pesta Demokrasi. Ini kita sama-sama bergandengan tangan untuk menjaga situasi itu, dan wilayah kita ini benar-benar sangat kondusif. Dan saya yakin kita yang hadir di sini, kita bersepakat bahwa kita semua menginginkan atau mendambakan situasi yang damai, situasi yang kondusif, sehingga kita bisa beraktivitas dengan tenang, bisa melakukan tugas-tugas kita tanpa lagi harus mengurusi pertikaian. Kita merasakan kedamaian itu sehingga semuanya bisa beraktivitas dengan baik. Kemudian sebagaimana landasan yuridis ya di pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, di situ disampaikan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kemudian yang ketiga, di situ Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat negara, bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kepolisian negara yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Ya, di mana itu adalah tugas pokok Polri sebagai Kamtipmas, dengan perlindungan pelayanan serta melakukan penegakan hukum. Jadi ini kegiatan-kegiatan ataupun apa yang saya sampaikan ini ada di pasal 30 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian itu kita ditemukan juga di Undang-Undang Nomor 2 tentang Polri tahun 2002, di mana adalah pasal 5 ayat 1 itu merupakan tugas pokoknya tadi yang sudah saya sampaikan, dan pasal 14 huruf C yaitu melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta catatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada 4 tugas ormas ya yang wajib dimiliki oleh ormas, yaitu terkait dengan bela negara, yaitu cinta tanah air, kemudian meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, sadar berbangsa dan bernegara, serta yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan saya mengetahui bahwa ormas-ormas yang ada di Kabupaten Banyumas ini semuanya sudah sejalan dengan undang-undang
Selama saya berdinas di sini, ormas-ormas yang ada di Kabupaten Bekasi ini sudah semuanya cukup aktif dalam melakukan bela negara, termasuk juga dengan kegiatan-kegiatan sosial. Contohnya misalnya seperti ketika ada kebencanaan, saya melihat ormas bersama TNI Polri, ya, baik itu yang ada di Koramil, kemudian yang ada di Polsek, termasuk dengan Babinsa, Babinsa Timas, ini bergandengan tangan dengan semua organisasi masyarakat, bahkan itu sudah diwadahi dalam grup di masing-masing kecamatan, sehingga masyarakat yang mengalami kesusahan, khususnya terkait dengan kebencanaan, ini cepat tertangani. Baru setelah itu di dalam itu ada pemerintahan dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh bagaimana ormas itu yang tadi saya sampaikan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh undang-undang. Begitu juga dalam menjaga situasi Kamtimas, ya, seperti yang kemarin baru kita lalui dalam operasi Ketupat Candi. Ya, itu banyak kita lihat, selain daripada posko-posko polisi, ya, banyak posko-posko dari teman-teman ormas. Ada posko PP, ya, posko PP, kemudian ada posko NU, kemudian posko Muhammadiyah, posko-posko dari dinas-dinas yang lain, termasuk juga ormas-ormas yang lain. Mohon maaf tidak saya sebutkan, bukan saya tidak menyebutkan, tapi inilah gambaran bahwa semua ormas itu sudah bersatu padu ketika semangatnya untuk membantu masyarakat, semangatnya untuk menciptakan situasi keamanan untuk masyarakat, maka itu semuanya turun secara bersama-sama. Dan tentu saja kami dari kepolisian termasuk sangat terbantu karena dalam operasi Ketupat Candi kemarin, ya, keberhasilan atau parameter keberhasilan operasi itu bisa dilihat. Yang pertama, pada saat operasi Ketupat Candi, angka kecelakaan fatalitas yang menyebabkan meninggal dunia, luka berat, luka ringan, ini bisa kita tekan dengan sedemikian rupa. Kemudian titik-titik kemacetan, titik-titik kepadatan yang stuck, yang terjadi kemacetan, ini juga bisa kita tekan. Begitu juga dengan angka-angka lainnya. Artinya operasi Ketupat kemarin dengan dibantu semua perkuatan yang ada di Kabupaten Banyumas, ini bisa kita laksanakan atau kita kerjakan bersama-sama sehingga operasi tersebut dinilai berhasil. Sekali lagi saya terima kasih dan tepuk tangan untuk ormas Banyumas. Kemudian bagaimana peran ormas dalam penyelenggara pemilu 2024? Yang pertama yaitu berkonsolidasi, merajut semangat persatuan dan kesatuan bangsa terlepas dari pilihan politik. Ya. Jangan sampai pilihan politik berbeda terus membuat kita terpecah. Ini yang tidak boleh. Semangat persatuan itu harus diutamakan. Jangan sampai pilihan berbeda kita menjadi terkotak-kotak. Ya, jadi itu pesan baik itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden, Bapak Kapolri, dan begitu juga pimpinan kita. Kemudian membaca, menyampaikan informasi yang benar di media sosial. Jangan sampai kita ini digiring oleh berita-berita hoax atau hoax yang biasa disampaikan. Ya. Banyak kita ini terkadang ketika membaca berita belum dicerna oleh pikiran kita, baru membaca judul, ya, padahal judul dengan isi berbeda. Nah, langsung kita viralkan, seolah-olah berlomba-lomba supaya memberikan informasi yang pertama. Jadi seolah-olah kalau kita cepat memviralkan bahwa kita lah yang memberikan informasi yang pertama. Jadi sekarang tidak bisa lagi. Kenapa? Karena semuanya mempunyai konsekuensi. Ya, ketika informasi yang diberikan tidak benar dan itu dapat mengundang fitnah, kemudian ujaran kebencian atau hate speech, dan begitu juga mungkin terkait dengan penghasutan dan sebagainya, maka semua ada konsekuensinya. Oleh sebab itu, ya, saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian supaya disampaikan kepada seluruh masyarakat yang tergabung di dalam organisasi masanya untuk hati-hati, ya, karena nanti akan banyak berkurang. Kami juga sudah memiliki seperti satuan tugas untuk menangani berita-berita bohong atau hate speech dan lain sebagainya yang terkandung di dalam undang-undang ITE. Untuk itu sebelum men-share berita dibaca dulu, atau istilahnya itu saring dulu sebelum sharing, ya. Jadi disaring dulu sebelum di-sharing. Kalau dulu ada pepatah mulutmu harimau, sekarang di zaman digital, di zaman teknologi sudah bergeser, yaitu jemarimu merupakan harimau. Untuk itu supaya kita bisa menyampaikan berita-berita yang membangun, berita-berita positif,
di mana tugas kita, tugas Polri, tugas Ormas, dan tugas stakeholder yang ada di sini adalah bisa melakukan edukasi kepada masyarakat, sehingga apa yang kita bahas di tempat ini yaitu melakukan edukasi sehingga pemilu damai, pemilu aman, bermartabat itu bisa kita capai. Kemudian melakukan edukasi dari rekan-rekan, kemudian terlibat aktif dalam tahapan pemilu dengan memberikan masukan-masukan atau dukungan-dukungan kepada penyelenggara pemilu. Dan tentunya dukungan-dukungan ini bisa disampaikan secara sopan dan lain sebagainya sehingga tidak mengganggu atau tidak mengganggu situasi Kamtimas yang ada di Kabupaten Banyumas. Kemudian bagaimana tantangan Ormas dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024? Yaitu tentunya harus mampu meningkatkan kerjasama. Kerjasama ini kerjasama yang tadi di depan saya sampaikan, kerjasama antara Ormas dengan semua stakeholder. Kerjasama bagaimana Ormas itu juga bisa menyerap aspirasi dari masyarakat yang tujuannya adalah untuk mengamankan situasi Kamtimas. Kemudian meningkatkan partisipasi publik, ya tentunya Ormas juga berkontribusi dalam mendorong proses pengawasan yang bersifat partisipatoris dalam melaksanakan pemilu 2024. Kemudian menegaskan komitmen sebagai civil society, yang tentunya civil society ini adalah ormas yang mempunyai peran tanggung jawab yang sama dengan pemerintah dalam mensukseskan pemilu. Dan tentunya yang terakhir meningkatkan kontribusi, di mana ormas harus memaksimalkan kontribusi kepada masyarakat, termasuk di dalamnya mengedukasi pemilih yang khususnya yang ada di menjadi bagian dari anggotanya yang berguna untuk mewujudkan pemilu damai tahun 2024 dan tentunya yang berkualitas. Kemudian peran Polri dalam pembinaan Kamtimas bagi Ormas, itu Polri selaku pembina Kamtimas. Tadi undang-undangnya baik di Undang-Undang Dasar sudah sampaikan, kemudian di breakdown lagi di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, bahwa Polri selaku pembinaan terhadap organisasi massa, yaitu tujuannya adalah untuk mewujudkan daya tangkal, daya cegah, dan daya penanggulangan yang ada di masyarakat, serta cepat bisa merespon perubahan dinamika sosial yang membudaya dalam bentuk pola sikap, kebiasaan, dan perilaku masyarakat, sehingga gangguan Kamtimas itu bisa ditangkal atau dicegah sedini mungkin. Ya, jadi kalau ada informasi-informasi dari masyarakat itu segera bisa kita terima, ya. Nah, karena apa? Tanpa peran masyarakat kita tuh tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Contoh saja misalnya sekarang ini anggota kepolisian itu ada 1.300, sementara penduduknya itu kalau tidak salah sekarang sudah di angka 1,8 ya, anggaplah 1.800.000. Jadi kalau itu dibagi 1.800 dibagi 1.300, ya, itu kalau dibagi satu polisi itu melayani 15.000. Kalau di apa namanya dibagi. Jadi satu orang anggota polisi itu memberikan pelayanannya kepada 15.000 masyarakat. Bagaimana juga 15.000 itu kira-kira kalau kita kumpulkan di halaman ini nggak cukup kali Pak, 15.000. Nah itulah analoginya. Jadi tanpa dukungan dari masyarakat tentu kami tidak bisa memberikan tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh dukungan dari stakeholder, dari masyarakat untuk menciptakan situasi Kamtimas. Itu perlu diketahui bahwa ya, saat ini dari 1.300 polisi tersebut, ya, 331 polisi itu sudah menjadi anggota Kamtimas. Kemudian mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu sekarang ini ada polisi RW, ya, polisi RW. Perlu kami informasikan bahwa untuk Kabupaten Banyumas sendiri ada 2023 RW. 2023 RW. Ini hasil koordinasi kami dengan pemerintah daerah. Kemudian dari anggota tersebut kan tidak mungkin tercukupi, sementara anggotanya 1.300, RW-nya 2023. Maka kami mengeluarkan dari sisanya itu sebanyak 809 personil. Jadi artinya 95% anggota Polri itu sudah terjun ke masyarakat, membantu masyarakat. Jadi tidak ada kaitannya dengan lain-lain. Bahkan kami sudah melakukan pengecekan, ya, kami polisi-polisi RW itu ditugaskan untuk membantu masyarakat. Dan kepala-kepala desa, begitu juga lurah, ini
kami minta untuk Polisi itu terjun ke sana, apa yang bisa dikerjakan kerjakan. Jadi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 22, Polri itu harus berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini 95% sudah kita terjunkan untuk membantu masyarakat. Semoga keberadaannya ini bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya untuk membantu masyarakat. Dan tentunya nanti dengan peran Polri tersebut yang diharapkan adalah masyarakat yang mempunyai ketangguhan dalam menjaga Kamtibmas, baik itu bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan sendiri. Sama seperti kita saat ini sedang menggalakkan program Satkamling. Ya, program Satkamling kita ini kami datanya belum begitu pasti, sedang dalam pendataan ya, tetapi diharapkan nanti kalau bisa setiap RT itu punya poskamling. Jadi inilah yang dimaknai bahwa lingkungan itu punya ketangguhan. Dia bisa menjadi polisi bagi lingkungannya sendiri. Sama seperti kemarin, ya alhamdulillah ya, kita kemarin ada penilaian tingkat nasional. Satkamling kita itu menjadi juara 1 nasional untuk kawasan. Tentu ini semua karena peran daripada masyarakat, yaitu Satkamling yang ada di Teluk ya, di Purwokerto Selatan. Jadi itu menjadi juara 1 yang menyisihkan berapa tuh dari 34 Polda ya, kita kemarin juara 1. Dan tentu Bapak Ibu sekalian, ya saya langsung gangguan-gangguan Kamtibmas yang sering melibatkan ormas ya, lanjut. Terus saya kira ini kalau larangan untuk ormas semuanya sudah pada tahu, saya tidak perlu jelaskan lagi karena minat waktu. Terus gangguan-gangguan Kamtibmas ya, saya berpesan jangan sampai ormas ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam mengamankan kepentingan-kepentingan tertentu ya, yang sering kita lihat dan seperti bentrok antara pengamanan ini dan itu. Saya berharap laksanakan saja semua apa yang diamankan undang-undang. Apabila ada percikan-percikan, selesaikan dengan kepala dingin. Tidak ada yang main hakim sendiri dan lain sebagainya. Dan tentu kami dari kepolisian juga selama ini melakukan pembinaan kepada organisasi massa. Kami selalu mengedepankan bahwa dalam penanganan ormas, kami selalu mengedepankan dalam salah satu asas pidana namanya ultimum remedium, di mana pidana itu merupakan upaya yang terakhir. Namun ini jangan sampai berlanjut, karena beberapa kali kami menggunakan restoratif justice sebagaimana kebijakan dari Bapak Kapolri, tentunya ini harus sama-sama kita jaga. Dan saya terima kasih kepada ormas-ormas yang selama ini sudah membantu dan sudah membantu menjaga situasi Kamtibmas, dan sejauh ini kita bisa bekerja bersama-sama. Saya kira itu tentu upaya-upaya kita, selain kita berkoordinasi, kita juga sering memberikan edukasi, koordinasi, sosialisasi, termasuk juga kita lanjutkan dengan silaturahmi dengan tokoh-tokoh ormas dan sebagainya. Upaya-upaya ini merupakan upaya-upaya untuk menjaga situasi yang ada di Kabupaten Banyumas, baik saat ini maupun menjelang pemilu tahun 2024 nanti. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan. Saya tidak berpanjang lebar, dan tentunya semoga apa yang saya sampaikan ini sedikit banyaknya tentunya bisa membantu, bisa menjadi pegangan-pegangan kita dalam bernegara, tentunya dalam menjaga situasi Kamtibmas menjelang ataupun pemilu tahun 2024. Terima kasih, dan saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya akhiri. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekam 2 jam lalu, 2 Oktober 2009. Fungsi. Rekam 2 jam lalu, 2 Oktober 1944. 11. 19. Rekam 2 jam lalu, 2 Oktober 1950. Rekaman 3 titik. Rekam fungsi kamera aktif. Untuk negeri semakin terwujud. Bapak Ibu sekalian, Kibat disembunyikan. Asisten koordinat. Widget asisten koordinat. Kembali. Pak Kapolri tadi ternyata ada hal yang menarik bagi kami. Selesai. Jadi tadi disebut